Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Sebagaimana biasanya setiap hari satu ayat. Setiap hari tiada hari tanpa belajar firman Tuhan. Mari kita melanjutkan pelajaran kita. Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Versi panjang dari bahasan ayat ini sudah saya sampaikan di dalam kelas pembinaan iman atau KPI 2 minggu yang lalu. Dan hari ini kita masih akan belajar dari bagian ini. Tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, tidak pernah kehabisan apa yang harus kita bahas. Nah, Matius pasal 7 ayat 15 adalah peringatan Tuhan Yesus kepada kita sekalian bahwa akan muncul nabi-nabi palsu yang datang kepada kita, kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi tidak berhenti kepada mereka. Sampai hari ini pun hal itu juga masih berlanjut. Mereka akan datang, nabi-nabi palsu itu akan datang dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Yang pertama, Yesus mengatakan kepada kita dan mengingatkan bahwa nabi palsu itu ada. Jadi nabi palsu bukanlah sesuatu yang hanya sekedar retorika atau sesuatu yang hanya sekedar diangan-angan. Jangan pernah menyangka bahwa nabi palsu tidak ada. Kalau Yesus mengatakan hal itu, berarti pada saat pelayanannya, pada saat murid-muridnya hidup pada masa lalu, nabi-nabi palsu itu sudah ada. Bahkan dikatakan jumlahnya bukan hanya satu. Karena Yesus berkata waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Berarti jumlahnya banyak. Bahkan akan semakin banyak. Suatu hari murid-muridnya bertanya, Guru, apakah yang akan menjadi tanda bagi kedatanganmu? Lalu Yesus berkata, akan muncul Mesias-Mesias palsu. Nabi-nabi palsu. Guru-guru palsu. Mereka akan semakin merajalela di mana-mana. Nah, siapa sih nabi itu? Nah, kalau kita mengingat atau membaca kata nabi, kita harus kembali kepada perjanjian lama. Nabi adalah seseorang yang dipakai oleh Tuhan pada masa itu untuk menjadi juru bicaranya Tuhan. Misalnya, pada waktu orang Israel jatuh dalam dosa, Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Tuhan mengutus Nabi Amos. Tuhan mengutus Nabi Hosea. Ada terlalu banyak jumlahnya nabi-nabi pada masa itu. Nah, jangan salah bahwa nabi palsu bukan hanya muncul pada zaman Yesus. Sebagaimana Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Pada zaman perjanjian lama pun, nabi-nabi palsu sudah ada. Jadi ada nabi yang asli, ada nabi yang palsu. Dan itu akan terus berlanjut. Jadi jangan heran. Makanya Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dan mereka akan selalu berbicara atas nama Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan bicara kepada saya. Jangan heran dan tidak usah terlalu kagum akan hal itu. Itu hal yang sudah lumrah. Nah, mengapa dikatakan nabi palsu? Karena mereka mirip yang asli. Dan itu sulit dibedakan. Sekali lagi saya katakan, mereka palsu karena mereka mirip dengan yang asli, bahkan sulit dibedakan. Strateginya apa? Yang pertama dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu.
Jadi nabi palsu tidak akan berdiam diri. Dia akan agresif sekali. Bahkan dia masuk ke gereja-gereja tanpa kita tahu bahwa dia adalah nabi palsu. Dia bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari desa, bisa datang dari kota, bisa datang dari Amerika, bisa datang dari Indonesia, bisa datang dari Afrika, bisa datang dari Cina, bisa datang dari mana saja. Yang jelas mereka akan datang kepada kita dan mereka tidak menunggu tetapi agresif. Strateginya bukan hanya datang kepada kita tapi dikatakan mereka akan menyamar. Menyamar itu apa sih? Menyamar itu istilah lainnya berpura-pura seperti, berpakaian seperti, berbicara seperti, berbuat seperti, bernubuat seperti, mengatakan dapat penglihatan seperti, mengatakan mendengar suara Tuhan seperti. Nah, ini kan sulit dibedakan. Dari mana saya tahu bahwa dia itu palsu atau tidak? Nah, seringkali umat Tuhan berkata, sudahlah, jangan menghakimi Pak Pendeta. Jangan iri sama pelayanannya dia. Bukan masalah iri, Bapak Ibu. Bukan masalah iri, bro dan sis, bukan. Bukan masalah iri. Yesus sudah berkata jangan menghakimi, tetapi Yesus berkata juga waspada terhadap nabi palsu. Artinya harus ada langkah-langkah pengujian, harus ada langkah-langkah penelitian sampai kita bisa menemukan, bisa mengerti bahwa dia itu palsu atau tidak. Jadi jangan lagi berkata, setiap kali saya mendengar komen-komen orang selalu berkata, sudah Pak, karunia orang kan beda-beda. Bapak karunianya mengajar, dia karunianya bernubuat. Betul, betul. Karunia ada banyak. Tetapi jangan begitu saja menerima segala sesuatu. Nah, kita berkata mereka seperti domba, tetapi sesungguhnya serigala buas. Dari luar mirip domba. Jadi nabi palsu tidak akan datang dengan wajah mengerikan. Dia akan datang mungkin sama dalam wujud seperti ya zaman sekarang seperti hamba-hamba Tuhan. Seperti pendeta, seperti pembicara-pembicara, seperti penginjil. Banyak pengikutnya. Dari luar kelihatan baik, lembut. Tetapi sesungguhnya ajarannya mematikan atau membinasakan. Dia tidak membawa kepada Yesus, tetapi membawa kepada Yesus yang lain. Jadi nabi-nabi palsu juga akan datang dalam nama Yesus, tapi bukan Yesus yang diberitakan sesuai dengan Alkitab, tapi Yesus yang hanya separuh. Mereka akan datang dan mereka mungkin akan menggunakan Alkitab. Tapi bukan ajaran Alkitab menyeluruh yang diajarkan, tetapi sepotong-sepotong. Nggak seutuhnya. Nah, Alkitab berkata mereka puas terhadap semua itu. Pesan Yesus sangat jelas, waspadalah. Artinya hati-hati. Jangan sembarang amin-amin. Jadi kalau mau amin itu mikir dulu. Jangan asal orang berkata yang percaya katakan amin. Terus kita berkata amin. Belum tentu. Tunggu dulu. Jangan sekedar amin waktu kita berkata amin. Kita itu berartinya setuju dengan yang dikatakan. Kalau firman-Nya berkata Anda adalah Tuhan, yang percaya katakan amin. Amin. Apalagi ditambah, kok hanya 3, mana suaranya? Ya, lalu kita amin. Loh, Anda itu bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Jadi terhadap semuanya itu kita harus hati-hati, harus diuji. Jangan sedikit-sedikit berkata, jangan menghakimi. Karunia orang kan beda-beda, talentanya beda-beda. Bahkan ada lagi seseorang yang membahas tentang praktek-praktek penyembuhan yang menyimpang dari firman Tuhan. Aneh, saya kaget juga. Pembelanya banyak sekali.
Ada yang salah satu komentar saya baca, Anda itu banyak ngomong. Ya, Anda sudah menyembuhkan orang berapa orang? Anda belum pernah menyembuhkan orang saja kok. Ya, menghakimi. Ayo diadu, ketemu dengan si A ini, ayo diadu. Siapa yang bisa menyembuhkan orang? Loh, kalau menyembuhkan hanya sekedar menyembuhkan orang, setan juga bisa menyembuhkan. Kalau hanya sekedar sakti, adu sakti, dukun juga bisa. Kita lihat peristiwa pada waktu Musa menghadap Firaun. Kita lihat di situ, Firaun juga punya orang-orang pintar yang bisa melakukan mujizat. Kalau kita hanya berpaku kepada mujizat, kita hanya berpaku kepada kesembuhan, kita hanya berpaku kepada berkat, kekayaan, dan sebagainya, Anda sudah salah langkah. Harus diuji. 1 Yohanes 4 ayat 1. Jangan percaya segala roh. Ujilah apakah roh-roh itu berasal dari Allah. Hanya karena seseorang berkata in Jesus name. Hanya karena seorang berkata dalam nama Yesus. Belum tentu dia itu datang dari Tuhan. Baca, nanti besok kita bahas ayat-ayat yang selanjutnya. Ayat 21, 22, 23. Ikuti bahasan ayat selanjutnya besok. Harus diuji. Diuji apanya? Diuji kehidupannya. Apakah dia mengajarkan kehidupan yang suci, yang kudus? Ataukah dia hanya mengajarkan tentang berkat-berkat? Apakah dia mengajarkan tentang dosa? Harus diuji pengajarannya. Harus diuji buah-buahnya, kata Yesus ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Harus diuji betul apakah perkataannya betul. Apakah nubuatannya bohong atau tidak. Kalau dia berbicara atas nama Tuhan, pasti betul. Pasti terjadi, Tuhan tidak pernah salah. Tahun 2020. Gencar sekali nubuatan-nubuatan yang berkata virus corona akan berhenti Paskah tahun 2020. Setelah kelihatan Paskahnya virusnya tidak berhenti, nubuatannya direvisi. Nanti pada saat kenaikan Yesus ke surga, virus corona akan berhenti. Ternyata tidak berhenti. Lalu hilang begitu saja. Nah, umat Tuhan memang gampang melupakan begitu saja. Belum lama ada lagi. Donald Trump pasti akan jadi presiden. Ini suara Tuhan. Dia adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan bicara kepada saya. Begitu Donald Trump kalah pemilihan presiden. Tunggu dulu. Tunggu sampai Januari 22. Siapa yang akan dilantik jadi presiden? Dimundurkan lagi. Setelah Januari 22, Donald Trump tidak jadi presiden. Nubuatannya dihapus. Hal-hal begini bukan masalah maaf memaafkan. Anda menyesatkan umat. Anda menyesatkan orang Kristen. Dan semakin hari akan semakin banyak nabi palsu dan guru palsu. Bagaimana menangkalnya? Menangkalnya adalah Anda dan saya harus tahu yang asli. Kalau Anda dan saya tahu yang asli, kita tidak akan terkecoh. Saya punya earphone. Mereknya Apple. Mereknya Apple. Earphone ini datang dengan case-nya, dengan casing-nya, dengan tempatnya, dan datang dengan box-nya. Dan box seperti ini yang gambarnya Apple banyak sekali. Bahkan di Cina pernah ada seseorang yang terkecoh. Karena gambarnya Apple ini mirip Apple, tetapi sesungguhnya gambarnya bukan Apple, tapi jeruk. Ajaib. Jeruk. Setelah dipesan, yang datang ketika dibuka bentuknya sejauh dari komputer online selling ya, kelihatannya seperti Apple, tapi setelah datang ternyata gambarnya jeruk.
Dibuka earphone-nya, mereknya jeruk. Kita bisa terkecoh. Lalu, apakah kalau box-nya itu Apple, pasti Apple yang asli? Kita bisa memahaminya kalau kita tahu yang asli. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita nggak tahu yang asli ya kita terima-terima saja. Kita percaya itu yang asli padahal palsu. Nah, jangan gampang percaya. Kita harus menguji. Anda yang suka branded tas yang mereknya LV, MK, lalu mereknya Chanel. Anda yang suka branded barang-barang branded seperti itu, Anda sudah tahu. Yang hobinya seperti Anda sudah tahu. Kalau Anda suka yang asli, Anda tahu pada waktu Anda beli dan barang itu palsu, Anda bisa tahu. Suatu hari saya bertanya, Pak, pada seseorang, gimana sih caranya orang-orang, ya banyak turis datang ke Amerika, ya pergi ke toko-toko begitu untuk beli dompet Louis Vuitton ya atau dompet-dompet yang lain lah. Lalu bagaimana cara mereka menguji? Pertama mereka pegang, mereka buka dompetnya, lalu dimasukin kredit card. Saya pikir juga, kenapa ya kok bisa begitu? Oh, saya tahu. Mereka tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Karena mereka bisa merasakan. Kenapa bisa? Karena mereka punya yang asli. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menangkalnya? Kita harus punya yang asli. Kalau seseorang berkata, demikianlah firman Tuhan, Tuhan bicara kepada saya, kita harus punya yang asli. Apa yang asli? Yang asli ada di sini. Ada di Alkitab. Kalau kita tidak berpegang kepada yang asli, atau kita tidak punya yang asli, ya kita percaya saja. Zaman sekarang orang nggak suka baca Alkitab, Bapak Ibu. Tidak suka baca Alkitab. Apalagi menghafal. Apa yang orang suka? Orang datang kepada pendeta, penginjil, pengkhotbah, tanya, Pak, apa suara Tuhan buat saya, Pak? Apa firman Tuhan buat saya, Pak? Hal seperti ini banyak sekali di YouTube. Komentar-komentar orang selalu berkata, Pak, tolong, apa suara Tuhan buat saya? Loh, ini suara Tuhan buat kita, Bapak Ibu. Jadi paling menangkalnya kita harus jelas. Nah, zaman ini adalah zaman yang disebut postmodern. Tidak ada kebenaran absolut menurut zaman postmodern. Semua relatif. Termasuk Alkitab itu relatif. Nah, orang tidak akan lagi berpegang kepada Alkitab. Bahkan akan tiba suatu hari di mana orang yang berbicara atas nama Alkitab akan dibenci, dimusuhin, tidak disukain. Karena dikatakan anti pembaharuan dan tidak keren. Itu akan terjadi. Nah, Nabi asli selalu kembali kepada Alkitab. Karena ini firman Tuhan. Selalu kembali ke Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah. Jadi hati-hati dengan hal itu. Dan terus waspada seperti kata Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan makin hari makin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Nya. Sehingga kita tahu dan bisa mengenali mana yang asli, mana yang palsu. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami terus berhati-hati, waspada. Terus Tuhan kami tidak bosan-bosan diingatkan tentang nabi palsu, nabi-nabi palsu yang akan datang kepada kami. Tapi mampukan kami untuk mengenali dan tidak mengikutinya. Mampukan kami tidak anti dengan kata jangan menghakimi. Tapi mampukan kami menguji seperti kata 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Terpuji Engkau kekal selamanya. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus dijaga, dipelihara dari serigala-serigala yang buas yang hendak memangsa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati apapun juga yang kita lakukan hari ini. Dan hanya satu tujuan kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin.